Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita lagi, cerita horor yang gue alami. Itu lokasinya di jalan yang sama dengan cerita Mang Roin si tukang becak. Dan di cerita yang gue dikejar sama ayam besar ya. Itu lokasinya sama, jalan yang sama. Jadi waktunya itu hampir sama ya dengan yang gue dikejar sama ayam besar itu. Itu gue kelas 2 SMA, gue suka nongkrong di satu titik di jalan itu gitu ya. Nah, dulu kan gue sempat nyeritain kalau gue nongkrong di depan warung bakso situ. Nah, ini tuh di seberang warung bakso itu ada tukang nasi goreng. Nah, suatu malam gue sama temen deket gue itu, temen setongkrongan gitu, itu lagi ya, makan mie goreng ya di tukang nasi goreng itu. Kita cuma berdua aja, sama ada sih orang yang makan lagi, tapi di dalam kita makannya lokasinya tuh, posisinya tuh di luar, di pinggir jalan gitu. Gue ngadep ke timur, sementara temen gue itu ngadep ke selatan. Nanti coba kawan-kawan ini aja deh, bayangin aja gimana posisinya. Nah, pas lagi enak-enaknya kita makan tuh. Mie goreng kita udah selesai, kita makan, kita ngobrol-ngobrol. Itu tuh gue ngelihat, pertama gue yang ngelihat, itu ada orang naik sepeda, itu lewat, sepeda itu lewat dengan jarak sekitar 10 meter, 15 meter di depan kita lah. Lumayan agak jauh, cuman ya nggak terlalu jauh, itu masih kelihatan jelas. Itu ada sepeda nyebrang di depan gue ya, jadi sebelah timur gue. Nah, temen gue juga ngelihat, dia ngelihat sepeda itu lewat di depan kita, dia nyebrang jalan, terus dia jalan ke arah selatan, dia nyebrangnya ke arah selatan ya. Dia nyebrang ke arah selatan, itu ke salah satu kantor gitu, ada kantor DPU gitulah. Nah, dia nyebrang ke sana. Awalnya sih ya udah, gue nggak ngeh, teman gue juga nggak ngeh. Kita normal aja, kita masih ngobrol-ngobrol. Cuman nggak lama setelah itu baru kita ngeh. Kita tuh kepikiran, itu orang naik sepeda ya. Dari situ nyebrang ke sana. Emang di sana itu ada jalan gitu. Nah, gue sama temen gue akhirnya taruh tuh piring mie goreng, tengokin yuk ada jalan nggak ke sana, kita dibuka nggak pintunya gitu. Nah, pas kita ke sana itu tuh kantor, gerbangnya masih dikunci, dan itu kalaupun orang masuk situ itu jalan buntu. Itu bukan jalur orang umum ya, bukan jalur orang umum lewat. Itu bukan, itu gerbang masuk ke kantor, dan kondisi malam itu kantor udah dikunci. Ayo, terus siapa dong dia yang lewat gitu kan, kita udah mikir yang macem-macem nih. Nah, cerita hari itu selesai. Udah nih, kita udah berkesimpulan, kita baru aja ngelihat setan sepeda gitu. Kita ngelihat orang naik sepeda gitu nyebrang ke jalan, dia nembus ke depan kantor DPU gitu, dan kantornya itu sebenarnya jalan buntu gitu. Nah, kita akhirnya berasumsi kalau itu setan sepeda. Terus beberapa hari kemudian, gue itu lagi nginep di rumah temen gue yang lagi yang kita bareng makan mie goreng itu. Gue nginep di tempat dia malam-malam gitu. Nah, rumah temen gue itu posisinya di belakangnya kantor DPU. Kalau ditarik garis lurus lah rumah dia itu sama yang setan sepeda itu lewat, yang kita lihat tempo hari itu. Nah, di samping rumah dia itu tuh ada jalan setapak, lebarnya sekitar 2 meter aja. Nah, pas itu tuh kondisinya hujan. Habis hujan deras, jalanan di samping dia itu kalau emang lagi hujan gitu, itu selalu tergenang ya, banjir gitu. Nah, gue lagi di dalam, itu masih sore jam 10-an, dan karena habis hujan jadi sepi banget kan. Kita ngedengar ada suara orang naik sepeda. Orang naik sepeda lewat air gitu, bunyinya kan kedengeran lah. Ban sepeda jalan di atas air gitu, cek gitu. Itu kedengeran. Nah,
kita tuh dengerin tuh naik sepeda, kita pikir itu teman kita, salah satu teman kita dia mau main juga. Dulu belum ada zamannya orang pakai HP ya, jadi kalau mau main aja gitu, kita nggak sempat ngabarin lewat WhatsApp atau apa, kita nggak tahu, kita benar-benar nggak tahu, kita cuma mikirnya oh itu mungkin salah satu teman kita nih mau datang juga gitu. Itu lewat, itu kita tungguin sekitar ada lah 5 detikan gitu kan. Kok suara sepedanya hilang gitu, dan nggak ada suara berhenti di depan rumah temen gue, itu nggak ada. Suara sepeda itu hilang, terus kita langsung keluar dong, kita cek kanan kiri. Itu logikanya, kalau itu memang sepedanya orang normal, itu tuh pasti akan kelihatan, orangnya itu masih kelihatan dengan durasi sekitar cuma 5 detik gitu ya. Itu tuh pasti masih kelihatan gitu, kita masih bisa lihat oh itu orang gitu. Nah itu tuh nggak kelihatan sama sekali, nggak ada siapa-siapa yang lewat gitu. Dan kita cek airnya tuh ada gelombang sedikit, artinya tuh emang ada orang yang lewat gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang lewat. Nah dari situ kita itu ngambil kesimpulan kalau sepeda yang lewat tadi itu adalah sepeda yang sama yang kita lihat tempo hari gitu. Yang pas kita lagi makan mie goreng yang nyebrang tembus ke jalur buntu itu. Kita mikirnya wah ini berarti ada jalur sepeda setan nih di sini gitu kan. Akhirnya kita cerita dong ke bapaknya si temen gue itu. Kita cerita gini-gini, terus kata bapaknya mengamini gitu, emang iya. Di situ tuh emang ada kayak gitulah, ada setan yang naik sepeda gitu, setan sepeda gitu, itu udah dari dulu katanya. Itu suka bolak-balik ke situ gitu, tapi nggak ganggu sih, itu cuman lewat-lewat doang gitu. Udah tuh akhirnya clear kan masalah kita. Malam itu kita jadi, oh bener mungkin yang kita lihat kemarin itu sesuatu gitu. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, giliran gue mau balik. Malam itu jam 1-an dan gue kan naik sepeda juga itu kan. Gue mau balik, jalanan kan banjir. Kedengeran dong suara sepeda gue naik di atas air itu, set-set gue bayangin. Iya beneran ini tadi tuh suaranya sama gitu kan. Dan gue lagi ngebenjot itu, nah itu lumayan panjang ya, sekitar 30 meteran. Nah, jalan yang ke genang air itu lumayan panjang. Dan gue harus ngelewatin satu rumah yang terkenal angker. Biasanya di situ tuh ada kuntilanak yang suka duduk di situ malam. Tapi pas itu gue gak kepikiran sama sekali ya masalah si kuntilanak itu. Gue justru kepikirannya yang sepeda itu. Nah tiba-tiba gue itu ngedenger ada suara pedal gitu, pedal bunyi gitu. Itu di belakang gue, jadi gue lagi naik sepeda gitu, gue ngedenger suara pedal. Terus gue coba kan, gue berhentiin pedal gue kan. Gue benjatnya gue stop gitu. Gue masih ngedenger itu suara pedal itu. Wah ada yang ngikutin nih. Pas gue nengok ke belakang, ternyata itu gak ada apa-apa di belakang gitu. Wah gue langsung anjir ini setan sepeda nih ngikutin gue gitu kan. Udah gue langsung cabut pulang gitu kan. Nah pas dari tikungan, karena habis hujan gue kepleset, jatuh. Ya udah, untuk cerita kali ini sih segitu aja tentang sepeda itu. Nextnya insya Allah gue sambung deh yang lebih serem ya. Ini cuman tadi gara-gara ceritain yang jalan yang gue sama Mang Roin pernah alami sesuatu, gue jadi ingat salah satu cerita juga tentang setan sepeda ini. Makanya gue share, tapi sorry kalau misal ini gak serem gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.